kembali lagi dengan Devi. Pada kesempatan kali ini kita akan menyambung mengenai pembicaraan kita dari yang waktu lalu mengenai dependent dan independent. Mengenai bagaimana kita menjadi independent, yaitu menjadi proaktif, kemudian kita mempunyai impian terhadap apa yang mau kita kerjakan, dan kita memiliki prioritas dalam hidup ini. Menjadi proaktif bukan sesuatu yang gampang. Waktu lalu saya juga sudah membahas bahwa proaktif itu beda dengan reaktif. Kalau reaktif itu kecenderungannya kita tidak melakukan apapun, tapi kita menunggu sesuatu terjadi dalam hidup kita. Maksudnya gimana? Jadi kita berandai-andai, kita merasa kita ini sebagai korban, kita ini mengandalkan hidup kita kepada orang lain. Seandainya saya ini cantik, seandainya saya ini anaknya orang kaya, seandainya saya ini termasuk yang tidak di PHK, seandainya. Tapi, kalau proaktif, apapun kondisi yang harus dia alami sekarang, dia berusaha untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidupnya secara aktif. Bukan hal yang gampang untuk menjadi proaktif. Butuh kesabaran, butuh komitmen dalam melakukannya. Ngomong-ngomong mengenai sabar, sabar itu sebenarnya tindakan yang pasif atau bentuk emosional yang aktif. Sering kita merasa bahwa orang itu terlalu sabar, gak bisa menyelesaikan masalah. Justru kalau kita mau menelaah lebih lanjut, sabar itu ekspresi yang sangat sulit, ekspresi penderitaan yang panjang. Kenapa kita bisa sabar? Karena kita tahu, karena kita yakin, karena kita punya harapan atas apa yang kita lakukan. Lalu, kenapa kita bisa sabar? Ada 3 hal yang membuat orang itu bisa sabar. Nomor 1, karena kita punya tujuan dan kita berkomitmen terhadap tujuan tersebut. Bayangkan ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak punya tujuan, kita tidak punya arah. Pasti kita gak sabar. Dan akhirnya kata-kata yang keluar adalah, aku menyerah. Nomor 2, kenapa kita bisa sabar? Karena kita sudah mengalami banyak ujian dan tekanan. Sehingga membuat kita mempunyai daya tahan yang lebih daripada yang lain. Nomor 3, kenapa kita bisa bersabar? Karena kita tahu kita sudah bertumbuh. Ini sudah bukan masalah lagi bagi kita. Jadi orang melihat kita tuh merasa, sabar banget sih kamu menghadapi kayak gini kok gak emosi sama sekali. Ya, karena it's not a problem for us. Kalau kita mau ambil contoh, manusia yang sabar itu adalah mama. Mama itu apapun yang dilakukan anaknya, meskipun menyakiti hatinya, dia bisa sabar. Jadi kalau sama anak aja kita bisa sabar, kita bisa sabar juga dalam kondisi yang tidak mengenakan ini. Jangan menyerah dan terus ngotot berjuang, dibarengi dengan doa dari yang atas. Karena tanpa restu yang di atas, apa yang kita lakukan secara ngotot itu tidak ada apa-apanya. Bagaimana cara kita melewati hari-hari yang terasa berat sekarang ini? Mestinya bukan kita aja yang mengalami, semua orang mengalami. Rutinitas kita porak-poranda, sehingga kita tidak bisa menjalankan apa yang biasa kita lakukan. Biasakan diri dengan habit baru kita ini. Berat? Ya, semua orang merasa berat. Tapi berusahalah untuk tetap happy dan bisa berdamai dengan diri kita. Kita planning ulang hidup kita. Apa yang sudah kita rencanakan bertahun-tahun yang lalu, terpaksa kita harus merencanakan ulang karena adanya kondisi yang berbeda ini. Tidak cuma Anda, kita semua harus merencanakan ulang masa depan kita dan keluarga kita.
Ayo coba rubah cara pikir kita, kreatif untuk menghadapi masa-masa ini. Ada celah di setiap kondisi yang baru. Ada bisnis baru yang bisa kita raup di kondisi yang baru. Dan yang pasti, ada orang kaya baru karena mengambil kesempatan di kondisi yang baru. Siapa yang dulu menyangka bahwa masker itu bakal menjadi kebutuhan pokok untuk masa sekarang? Saya melihat mulai banyak desainer-desainer fashion yang membuat masker dengan berbagai bentuk dan sangat cantik-cantik. Menjadi bagian dari fashion mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa nanti ke depan, mungkin setiap hari kita akan ganti warna masker kita sesuai dengan pakaian yang kita pakai. Masuk akal? Masuk akal bagi saya. Apakah pernah terpikir oleh desainer tersebut dahulu bahwa dia adalah pendesain masker? Pasti tidak. Cuman karena perkembangan zaman diikuti dan bisa tetap survive. Banyak hal yang kita bisa petik dalam kondisi seperti ini. Jadi apa yang kita perbincangkan dari tadi itu masih masalah intern dari diri kita yang kadang tidak bisa menerima keadaan baru ini. Belum masalah eksternal, lingkungan yang tidak bersahabat, keluarga yang tidak mendukung. Karena itu, seperti yang lalu saya katakan, butuh impian, butuh fokus, butuh prioritas. Kenapa? Ya ini, agar kita bisa tahan terhadap tekanan-tekanan yang terjadi dan godaan-godaan yang terjadi, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari faktor luar. Fokus terhadap impian kita, fokus dengan apa yang kita kerjakan, dan percaya bahwa yang atas akan membantu kita. Seperti ada pepatah, we do the best, God do the rest. Don't give up. Salam, stay at home.